Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Ditya, mahasiswa Sistem Informasi Reguler 5A. Saya akan menjelaskan mengenai proyek Sistem Informasi Manajemen Pembuatan Perangkat Lunak, Sistem Jasa Pelayanan e-Service berbasis mobile untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa. Bisnis sendiri terdiri dari berbagai macam tipe, salah satunya dalam bisnis jasa. Pesatnya perkembangan di dunia teknologi, informasi memberikan dampak terhadap cara berbisnis. Aplikasi marketplace berbasis Android menjadi pasar digital dengan jumlah transaksi yang sangat besar. Namun layanan yang diberikan pada aplikasi marketplace belum sepenuhnya lengkap atau masih sangat terbatas. Kebutuhan akan produk jasa seperti jasa reparasi, barang atau peralatan elektronik juga memiliki porsi yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini atau penyusunan laporan ini adalah untuk merancang sebuah aplikasi layanan reparasi peralatan elektronik berbasis mobile yang dapat memudahkan masyarakat dalam menemukan jasa servis atau reparasi peralatan elektronik yang lengkap dan terpercaya serta efektif dan efisien. Aplikasi marketplace yang dirancang ini akan berfokus pada jasa reparasi peralatan elektronik sebagai salah satu jasa yang paling banyak dicari oleh semua orang. Tujuan dari penyusunan laporan ini yang pertama untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Yang kedua, untuk merancang sebuah sistem yang dapat menangani kebutuhan masyarakat akan jasa reparasi peralatan elektronik. Yang ketiga, membangun sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan bisnis online service elektronik. Yang keempat, membangun sebuah sistem informasi yang dapat melakukan pengelolaan proses order sehingga mempercepat proses pengerjaan. Tujuan dari perancangan proyek pembangunan sistem pelayanan e-service ini dengan sasaran masyarakat yang sedang membutuhkan akan jasa reparasi peralatan elektronik atau barang elektronik yang dapat diakses dengan mudah, cepat, serta menghemat sumber daya serta menghasilkan informasi yang efektif dan efisien. Metode yang saya gunakan adalah Software Development Lifecycle atau SDLC, yang merupakan sebuah tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi dan metode dalam mengembangkan sistem atau produk tersebut. Atau bisa dikatakan, SDLC ini merupakan proses, tahapan, dan pembuatan dalam mengembangkan software atau produk. Dalam teknik SDLC ini, yang akan saya gunakan dalam pembangunan proyek ini adalah metode pengembangan yang terstruktur atau waterfall, yaitu air terjun. Metode ini diharuskan untuk menyelesaikan tahapan demi tahapan secara sistematis atau berurutan. Oleh karena itu, metode ini dipilih oleh saya atau penyusun dalam membangun proyek pembangunan sistem pelayanan jasa e-service. Karena setiap anggota akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat dan disusun serta tidak memiliki jeda waktu, dikarenakan manajemen yang dibuat tidak memiliki slack. Baik, kita kerancangan WBS atau Work Breakdown Structure yang digunakan untuk menggambarkan struktur fungsi dan mengetahui tahapan pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Sekarang telah tampak Work Breakdown Structure secara keseluruhan, terdapat 6 tahapan yang akan dilalui. Yang pertama, tahap 1.0 atau tahap investigasi awal, dilanjutkan dengan tahap 2.0 yaitu analisis yang akan membahas mengenai masalah, opportunity, dan kebutuhan. Yang ketiga adalah 3.0 yaitu perancangan aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan 4.0 pembuatan aplikasi, 5.0 uji coba, dan yang terakhir adalah aktivitas 6.0 yaitu implementasi.
Sekarang kita masuk ke dalam work breakdown structure tahap pertama atau 1.0, yaitu investigasi awal. Pada tahap investigasi awal akan dilakukan sebuah 5 tahapan dalam melakukan investigasi awal. Yang pertama, 1.1, mengumpulkan data peralatan elektronik yang sering diservis. Kemudian 1.2, mengumpulkan data mekanik sesuai jenis peralatan elektronik. 1.3, mengidentifikasi prosedur bisnis pelayanan e-service. 1.4, membuat rumusan project dan alur proses sistem jasa e-service. Dan yang kelima atau 1.5, yaitu pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal sistem pelayanan e-service. Pada diagram aktivitas pertama, yaitu 1.1, untuk mengumpulkan data peralatan elektronik yang sering diservis, maka ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama, melakukan wawancara dengan masyarakat, dan yang kedua adalah mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi. Dalam melakukan wawancara dengan masyarakat, kita akan melakukan aktivitas 1.1.1.1, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan 1.1.1.2, yaitu melakukan wawancara langsung dengan masyarakat. Dan yang ketiga adalah 1.1.1.3, membuat dokumentasi hasil wawancara dengan masyarakat. Aktivitas tersebut akan dilaksanakan oleh seorang interviewer. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dokumentasi hasil wawancara dan observasi yang akan dilakukan oleh seorang staff supporting. Akan ada dua tahapan yang dilakukan, yaitu dokumentasi hasil wawancara dengan masyarakat, kemudian dokumentasi hasil observasi dengan masyarakat. Pada diagram aktivitas 1.1.2.1 dan 1.1.2.2. Setelah mengumpulkan data peralatan elektronik di service telah selesai dilaksanakan, kita lanjut kepada tahapan yang kedua, pada investigasi awal, yaitu mengumpulkan data mekanik sesuai jenis peralatan elektronik. Dan mengumpulkan data mekanik sesuai dengan bidang mereka, akan dilakukan dua tahapan juga, yaitu tahapan yang pertama, melakukan wawancara dengan pihak mekanik, dan yang kedua adalah mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi alur prosedur reparasi peralatan elektronik. Saat melakukan wawancara dengan pihak mekanik, kita akan melaksanakan 6 tahapan. Yang pertama, menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan mekanik. Kemudian yang kedua, membuat janji untuk melakukan wawancara dengan pihak mekanik. Yang ketiga, mendapatkan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara dengan pihak mekanik. Yang keempat, menyiapkan lokasi wawancara dengan pihak mekanik. Yang kelima, melakukan wawancara dengan pihak mekanik. Dan yang keenam adalah membuat dokumentasi hasil wawancara dengan mekanik. Seluruh tahapan tersebut akan dilaksanakan oleh seorang interviewer. Setelah kita melakukan wawancara dengan pihak mekanik, maka perlu mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi alur prosedur reparasi peralatan elektronik, yaitu pada aktivitas 1.2.2 akan dilaksanakannya dua tahapan, yaitu tahapan yang pertama 1.2.2.1, yaitu dokumentasi hasil wawancara dengan mekanik, kemudian 1.2.2.2, yaitu dokumentasi hasil observasi dengan mekanik. Dilanjutkan dengan tingkat yang kedua, pada tahapan 1.3, yaitu mengidentifikasi prosedur bisnis jasa e-service. Akan terdapat dua tahapan juga, yaitu tahapan membuat flowchart prosedur dan proses sistem layanan e-service pada 1.3.1, kemudian membuat dokumentasi prosedur dan proses sistem layanan e-service pada 1.3.2, yang akan dilakukan oleh seorang bisnis analis dan staf administrator. Pada tahapan keempat, yaitu membuat rumusan proyek dan alur proses sistem pelayanan e-service, akan ada 4 tahapan yang dilakukan, yaitu pertama, peluang bisnis pada pelayanan e-service, kemudian permasalahan dan kendala apa saja pada pelayanan jasa reparasi peralatan elektronik pada 1.4.2, kemudian estimasi biaya proyek sistem yang akan dibangun, yaitu 1.4.3, kemudian mengumpulkan dokumentasi hasil proyek karakter sistem pelayanan e-service 1.4.4. Pada saat menganalisis peluang bisnis, maka akan ada 4 tahapan juga, yaitu pertama 1.4.1.1 melakukan analisis peluang bisnis pelayanan e-service, kemudian 1.4.1.2 mendefinisikan
peluang bisnis yang akan dibuat pada sistem pelayanan e-service, kemudian merumuskan peluang bisnis yang akan dibuat pada sistem pelayanan e-service, dan yang keempat adalah membuat dokumentasi hasil rumusan peluang bisnis pada sistem pelayanan e-service. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan dan kendala pada pelayanan jasa reparasi perangkat elektronik pada 1.4.2. Akan ada 3 tahapan yang terjadi. Yang pertama, 1.4.2.1 menganalisis kendala pada pelayanan jasa reparasi peralatan elektronik, kemudian membuat hasil kendala pada pelayanan jasa reparasi elektronik pada 1.4.3.2.2, kemudian membuat dokumentasi hasil analisis kendala pada pelayanan jasa reparasi peralatan elektronik 1.4.2 dan titik 3. Untuk tahapan berikutnya pada 1.4.3 tingkatan ketiga, yaitu estimasi biaya proyek sistem yang akan dibangun. Akan ada tiga tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi estimasi biaya proyek yang diperlukan dalam membangun sebuah sistem pelayanan e-service. Kemudian membuat estimasi biaya proyek sistem pelayanan e-service, kemudian membuat dokumentasi estimasi biaya proses proyek sistem pelayanan e-service. Dalam membuat sebuah estimasi biaya proyek sistem pelayanan e-service, harus ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya upah tim proyek sistem pelayanan e-service, dan yang kedua adalah biaya perangkat yang digunakan untuk mengerjakan proyek sistem pelayanan e-service. Karena yang berkaitan tentang estimasi biaya proyek, maka akan dipegang oleh administrator keuangan dan konsultan keuangan. Masih pada work breakdown structure investigasi awal, pada aktivitas 1.4.4 mengumpulkan dokumentasi hasil proyek karakter sistem pelayanan e-service yang akan dilakukan oleh staff supporting, akan ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan dokumentasi hasil rumusan peluang bisnis pada sistem pelayanan e-service, kemudian dokumentasi hasil analisis kendala pada pelayanan jasa reparasi perangkat elektronik, dan yang ketiga adalah dokumentasi estimasi biaya proyek sistem pelayanan e-service yang akan dilaksanakan pada aktivitas 1.4.4 oleh seorang staff supporting. Setelah Setelah 4 tahapan pada investigasi awal telah dilakukan, maka akan dilaksanakan tahapan terakhir yang cukup penting pada investigasi awal, yaitu pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal sistem pelayanan e-service. Pada tahapan 1.5 dalam pembuatan dokumentasi akhir hasil akan menjadi 2 tahapan ya. Yang pertama, mengumpulkan dokumentasi hasil investigasi awal pada sistem pelayanan e-service, kemudian membuat dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada sistem pelayanan e-service. Dengan mengumpulkan dokumentasi akhir investigasi awal, maka akan dikumpulkan dokumentasi tahapan-tahapan sebelumnya, seperti dokumentasi hasil wawancara dan observasi dengan masyarakat, kemudian dokumentasi hasil wawancara dan observasi alur prosedur reparasi peralatan elektronik dengan pihak mekanik, kemudian dokumentasi prosedur dan proses sistem layanan e-service, dan yang terakhir adalah dokumentasi hasil proyek karakter sistem pelayanan e-service. Setelah dari keempat dokumentasi ini telah dikumpulkan, maka kita akan membuat sebuah dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada sistem pelayanan e-service yang akan dibuat oleh seorang technical writer. Setelah work breakdown structure pada investigasi awal telah selesai, maka dilanjutkan dengan work breakdown structure analisis sistem, yaitu tahapan yang kedua. Pada tahapan aktivitas 2.2 akan dilaksanakan analisis masalah opportunity dan kebutuhan yang terbagi menjadi 2 analisis. Pada yang pertama adalah 2.1 analisis masalah, kemudian 2.2 analisis kebutuhan. Pada analisis masalah kita akan melakukan 3 tahapan. Tahapan 2.1.1 menelusuri detail masalah pada layanan reparasi peralatan elektronik, kemudian menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pembangunan sistem pelayanan. Yang ketiga adalah membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah pembangunan sistem pelayanan e-service. Dalam melakukan penelusuran detail masalah pada layanan reparasi peralatan elektronik, akan dilaksanakan 2 tahapan.
Itu tahapan mempelajari hasil investigasi awal pada sistem pelayanan e-service pada tahapan 2.1.1.1, kemudian melakukan wawancara kembali dengan dan menganalisis ya masalah sistem pelayanan e-service pada 2.1.1.2. Untuk mempelajari hasil ini akan dilakukan oleh seorang project manager dan business analyst. Masih pada Proc dan structure analysis system, kita akan melakukan wawancara kembali dan menganalisis masalah sistem pelayanan e-service dengan pihak mekanik. Akan ada 6 tahapan yang terjadi. Yang pertama, kita menyiapkan dulu daftar pertanyaan yang akan diajukan, kemudian kita membuat janji temu untuk melakukan wawancara dengan pihak mekanik, kemudian kita setelah mendapatkan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara oleh pihak mekanik, kita menyiapkan lokasi wawancara dengan pihak mekanik, kemudian melakukan wawancara dengan pihak mekanik dan membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pihak mekanik. Pada tahapan ini akan dilakukan oleh seorang interviewer. Baik, kita lanjut ke dalam tahapan 2.1.2 dalam menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam membangun sistem pelayanan e-service. Akan ada 3 tahapan yang terjadi. Itu tahapan melaksanakan rapat dengan tim pembangunan sistem untuk analisis masalah dalam pembangunan sistem pelayanan e-service pada diagram aktivitas 2.1.2.1, kemudian melaksanakan rapat dengan tim mekanik terkait sistem pelayanan service pada diagram aktivitas 2.1.2.2 dan mengumpulkan dokumentasi hasil menentukan permasalahan dalam membangun sistem pelayanan e-service, yaitu 2.1.2.3 yang akan dilakukan oleh seorang staf administrator atau staf administrasi. Dalam melaksanakan rapat dengan tim pembangunan, kita akan melakukan 4 tahapan. Yang pertama, membuat janji dengan tim pembangunan, kemudian menyiapkan lokasi dan ruang rapat dengan tim pembangunan, kemudian melakukan pembahasan ya dengan tim pembangunan mengenai analisis masalah sistem, dan yang terakhir adalah membuat dokumentasi rapat hasil analisis dengan tim pembangunan. Saat pembahasan rapat, kita akan membahas dua hal, yaitu melakukan identifikasi sebab akibat masalah, kemudian melakukan penentuan prioritas masalah dalam pembangunan sistem pelayanan e-service nanti bagaimana. Masih dalam tahapan analisis sistem, saat melakukan identifikasi sebab akibat masalah yang ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mencari permasalahan yang berkaitan tentang reparasi peralatan elektronik yang akan dilakukan oleh seorang project manager dan business analyst, kemudian merumuskan masalah dari permasalahan yang telah ditentukan atau diidentifikasi sebelumnya tentang reparasi peralatan elektronik, tetap sama dilakukan oleh seorang project manager dan business analyst. Setelah dilakukan identifikasi, maka akan dilakukan penentuan prioritas masalah dan pembangunan sistem pelayanan e-service. Ada dua tahapan juga yang dilakukan, yaitu identifikasi ulang terhadap rumusan sebab akibat, dan yang terakhir, dalam menentukan prioritas, kita membuat prioritas masalah dalam pembangunan sistem pelayanan e-service. Aktivitas ini dilakukan oleh seorang project manager dan business analyst. Dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat dengan tim mekanik. Setelah kita merapat dengan tim pembangunan, kita akan melakukan rapat kembali dengan pihak mekanik untuk melihat untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang hasil analisis masalah yang dilakukan oleh tim pembangunan sistem. Tetap sama, kita membuat janji temu dulu dengan pihak mekanik, kemudian menyiapkan lokasi dan ruang, masuk ke pembahasan tim mekanik, dan membuat dokumentasi hasil rapat. Dalam pembahasan rapat dengan tim mekanik, ini akan berbeda dengan pembahasan bersama tim pembangunan, karena akan ada 3 tahapan. Dalam pembahasan rapat dengan tim mekanik, ada tahapan pertama, kita menganalisa permasalahan dan kendala dan reparasi peralatan elektronik berdasarkan tim mekanik. Kemudian setelah menganalisa permasalahan dan kendala, kita akan membandingkan permasalahan yang sebelumnya dengan tim pembangunan tadi, akan dibandingkan dengan permasalahan dan kendala berdasarkan pihak mekanik.
Kemudian barulah kita membuat dokumentasi rincian permasalahan dan kendala berdasarkan hasil rapat bersama tim mekanik. Kemudian kita akan melakukan pengumpulan dokumentasi ya. Kita akan melakukan pengumpulan dokumentasi hasil menentukan permasalahan dan pembangunan sistem. Kita akan mengambil dokumentasi rapat hasil analisis masalah dengan tim pembangunan dan dokumentasi rapat hasil analisis dengan tim mekanik. Kemudian kita akan membuat dokumentasi hasil akhir masalah pembangunan sistem pelayanan e-service. Kita akan mengumpulkan dokumentasi hasil analisis masalah pembangunan sistem. Kemudian kita membuat dokumentasi akhir hasil analisis pembangunan. Dalam mengumpulkan dokumentasi ini, kita akan mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara mengenai masalah dan kendala dalam reparasi peralatan elektronik. Kemudian kita akan mendokumentasikan ya, mengumpulkan dokumentasi hasil menentukan rincian permasalahan dan kendala dalam pembangunan sistem pelayanan e-service. Analisis sistem pada tahapan analisis masalahnya telah selesai dilakukan. Maka akan dilanjutkan dengan tahapan analisis kebutuhan sistem. Dalam analisis kebutuhan sistem, kita akan melaksanakan 3 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem pelayanan e-service, kemudian menentukan kebutuhan sistem, dan pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pembangunan sistem. Dalam mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem, akan ada 3 tahapan. Yang pertama, mempelajari dokumentasi hasil investigasi awal, kemudian mempelajari dokumentasi hasil analisis, dan yang ketiga adalah melakukan wawancara dengan mekanik. Untuk tahapan wawancara mekanik, kita melakukan kembali wawancara dengan mekanik untuk melihat ya pendapat mereka, analisis kebutuhan apa saja yang akan diperlukan untuk pembangunan sistem nanti. Kita akan seperti biasa menyiapkan daftar pertanyaan, kemudian membuat janji temu, kemudian setelah mendapatkan konfirmasi, kita menyiapkan lokasi dan memulai wawancara serta membuat dokumentasi hasil wawancara dengan mekanik. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan kebutuhan sistem pelayanan e-service. Nah, untuk penentuan kebutuhan sistem ini, kita melaksanakan rapat dengan tim pembangunan. Kemudian melaksanakan rapat kembali dengan pihak mekanik dan mengumpulkan dokumentasi akhir hasil rapat. Baik, kita melaksanakan rapat dengan tim pembangunan, kita membuat janji dengan pihak tim pembangunan, kemudian menyiapkan lokasi dan ruang untuk melakukan rapat, kemudian masuk ke pembahasan rapat dan membuat dokumentasi akhir hasil rapat. Dalam pembahasan rapat, kita akan membahas tiga hal. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, kemudian penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, dan yang terakhir adalah membuat rincian kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Setelah rapat dengan tim pembangunan telah selesai, kita menjadwalkan rapat dengan tim mekanik. Rapat dengan tim mekanik ini sama, kita membuat janji temu dahulu, kemudian menyiapkan lokasi dan ruang, kemudian melaksanakan pembahasan rapat, dan membuat dokumentasi akhir dari analisis kebutuhan dengan pihak mekanik. Dalam pembahasan rapat ini, kita tetap sama ya, melakukan analisis kebutuhan pembangunan sistem, kemudian akan merekomendasikan nih hasil analisis kebutuhan dari tim pembangunan tersebut kita rekomendasikan kepada tim mekanik. Kira-kira bagaimana pendapat mereka? Dan yang terakhir adalah membuat rincian kebutuhan sistem pelayanan e-service. Masih berada di analisis sistem, setelah kita selesai ya rapat dengan tim mekanik, kita mengumpulkan dokumentasi hasil rapat analisis kebutuhan sistem pelayanan e-service dengan mengumpulkan dokumentasi hasil rapat analisis kebutuhan sistem pelayanan e-service dengan tim pembangunan dan mengumpulkan dokumentasi hasil rapat sistem dengan pihak mekanik.
Kemudian membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan. Kita mengumpulkan dokumentasi hasil analisis kebutuhan pembangunan sistem, kemudian kita buatlah menjadi dokumentasi akhir hasil analisis kebutuhan pembangunan. Dalam mengumpulkan dokumentasi hasil ini, akhir analisis kebutuhan, kita mengumpulkan ya dokumentasi hasil wawancara, kemudian juga mengumpulkan dokumentasi hasil penentuan rincian analisis kebutuhan sistem pembangunan di dalam pembangunan sistem pelayanan e-service. Setelah analisis sistem telah selesai, maka kita akan lanjut ke dalam perancangan aplikasi, yaitu masuk ke dalam tahapan 3.0. Dalam perancangan aplikasi ini akan ada 6 tahapan yang dilakukan, yaitu mengumpulkan data untuk membuat perancangan aplikasi, melakukan perancangan aplikasi, melakukan perancangan desain logika struktur penyimpanan data sistem, kemudian melakukan perancangan desain UI sistem, melakukan rapat penentuan hasil akhir perancangan sistem, dan membuat dokumentasi hasil akhir perancangan sistem pelayanan e-service. Dan mengumpulkan data untuk membuat perancangan sistem, kita perlu memahami dan mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem pelayanan e-service yang akan dilakukan oleh seorang sistem analis. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan perancangan aplikasi. Untuk melakukan perancangan aplikasi ini akan ada 4 tahapan yang dilakukan, yaitu membuat rancangan diagram dekomposisi sistem pelayanan e-service, kemudian membuat rancangan flowchart sistem pelayanan e-service, kemudian membuat rancangan DFD, sistem pelayanan e-service, dan selanjutnya membuat dokumentasi akhir hasil perancangan sistem pelayanan e-service. Untuk tahapan 3.6, dalam membuat dokumentasi hasil akhir perancangan, itu kita hanya mengumpulkan ya dokumentasi hasil rapat final dengan sistem pelayanan e-service. Jadi nanti kita akan melakukan rapat dan hasil rapatnya itu adalah dokumentasi, menjadi dokumentasi hasil akhir perancangan sistem. Kita lanjut ke tahapan 3.3, yaitu melakukan perancangan desain logika struktur penyimpanan data sistem. Kita akan membuat desain logika struktur penyimpanan data ERD untuk sistem pelayanan e-service nanti. Kemudian juga kita akan membuat skema database-nya. Dalam membuat ERD ya, desain logika ERD-nya, kita akan membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data ERD-nya yang dilakukan oleh orang sistem analisis dan database administrator. Kemudian kita membuat dokumentasi dari hasil desain logika ERD-nya yang dilakukan oleh seorang technical writer. Kemudian kita lanjut ke dalam pembuatan desain logika skema database-nya. Nah, untuk skema database-nya ini kita juga sama, ada 2 tahapan juga. Kita membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data, skema database, yang dilakukan oleh seorang sistem analis dan bisnis, maksud saya database administrator. Kemudian kita membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data yang skema database-nya, yang dilakukan oleh seorang technical writer. Kita lanjut lagi ke tahapan yang ke 3.4-nya, yaitu melakukan perancangan desain UI sistemnya. Nah, dalam merancang desain UI ini, ada 2 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu kita melakukan rancangan desain UI-nya, yang akan dilakukan oleh seorang sistem analis dan UI designer, dan membuat dokumentasi akhir hasil dari perancangan desain UI-nya, dilakukan oleh seorang technical writer. Kemudian kita melakukan rapat penentuan hasil akhirnya. Kita akan melakukan 6 tahapan, yaitu penyesuaian desain diagram dekomposisi, kemudian penyesuaian diagram rancangan flowchart, kemudian penyesuaian desain DFD-nya, kemudian penyesuaian desain logika IRD-nya, penyesuaian desain logika skema database-nya, dan yang terakhir itu penyesuaian desain user interface atau desain UI-nya. Dalam pembahasan rapat ini akan terlibat project manager, sistem analis, database administrator, UI designer, kemudian sistem integrator, dan technical writer. Setelah perancangan aplikasi selesai, kita masuk ke dalam workbook dan structure pembuatan aplikasinya, yaitu pada tahapan 4.0, pembuatan aplikasi. Akan ada 5 tahapan yang akan dilakukan. Kita mengumpulkan dokumentasi final desain sistem pelayanan e-service, kemudian membuat user interface sistem pelayanannya, kemudian membuat database sistemnya, membuat coding proses sistemnya, dan integrasi proses sistem, database, dan user interface pada sistem pelayanan e-service nanti.
Untuk mengumpulkan dokumentasi final ini, kita perlu mempelajari final design ya, sistem pelayanan e-service-nya. Yang untuk mempelajari ini akan dilakukan oleh seorang manajer project, programmer, database administrator, dan sistem integrator. Dalam membuat database system, akan ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Kita akan melakukan instalasi RDBMS-nya dulu, kemudian kita membuat coding database-nya, kemudian melakukan testing dan evaluasi database, dan membuat dokumentasi coding proses sistemnya. Tahapan pembuatan database ini akan terlibat database administrator, programmer, kemudian sistem tester, dan staf administrator. Kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu membuat user interface sistem pelayanan e-service dalam tahapan aktivitas 4.2. Dalam tahapan aktivitas 4.2 ini, kita akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama, membuat coding user interface, kemudian melakukan testing dan evaluasi user interface, dan yang terakhir adalah membuat dokumentasi hasil user interface. Dan tahapan ini akan terlibat seorang programmer, UI designer, sistem tester, dan staf administrator. Kemudian kita dilanjutkan dengan tahap keempat, yaitu 4.4, yaitu membuat coding proses sistem pelayanan e-service. Ada 3 tahapan juga. Yang pertama, kita membuat coding proses sistemnya, kemudian melakukan testing dan evaluasi, dan yang ketiga, membuat dokumentasi hasil proses sistem pelayanan e-service. Akan terlibat 3 orang, programmer, sistem tester, dan staf administrator. Kemudian yang kelima, yaitu kita melakukan integrasi proses sistem, kemudian database, dan user interface pada sistem pelayanan e-service. Akan ada 2 tahapan. Kita melakukan tahapan integrasi proses sistem, database, dan user interface pada pelayanan e-service yang dilakukan oleh seorang programmer dan UI designer. Kemudian kita membuat dokumentasi hasil integrasi proses sistem, database, dan user interface pada sistem pelayanan e-service yang dilakukan oleh seorang staf administrator. Setelah pembuatan aplikasi selesai, kita lanjut lagi ke dalam tahapan uji cobanya, yaitu tahapan 5.0, tahapan uji coba. Kita akan melakukan 5 tahapan. Kita uji coba alpha testing, kemudian kita melakukan uji coba beta testing, melaksanakan rapat untuk evaluasi ya, testing dengan tim pembangunan, kemudian kita melaksanakan rapat kembali dengan pihak mekanik, dan yang terakhir mengumpulkan dokumentasi terkait hasil uji coba sistem pelayanan e-service. Dalam melakukan uji coba alpha testing ini akan terjadi 2 tahapan. Kita melakukan uji coba alpha testing pada sistem, kemudian kita membuat dokumentasi hasil uji coba alpha testing pada sistem pelayanan e-service. Setelah itu kita lanjut ke dalam tahapan uji coba beta testing. Untuk tahapan uji coba beta testing ini berbeda dengan alpha testing, karena pada tahapan uji coba beta testing akan terjadi 3 tahapan. Yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu untuk user testernya itu siapa. Kemudian kita akan melakukan uji coba alpha testing ya pada sistem, dan kita membuat dokumentasi hasil uji cobanya alpha testing pada sistem. Akan di-handle oleh seorang staff supporting. Kemudian tahapan yang ketiga, kita melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing dengan tim pembangunan. Kita membuat janji dengan tim pembangunan, kemudian menyiapkan lokasi dan ruang dengan rapat dengan tim pembangunan, dan kita melakukan pembahasan dengan tim pembangunan, dan yang terakhir adalah membuat dokumentasi hasil rapat dengan tim pembangunan. Untuk dalam pembahasan rapat nanti akan ada 2 yang akan dilakukan. Kita mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing, kemudian kita mengecek juga kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing pada sistem pelayanan. Dalam pembahasan rapat ini, untuk mengecek ya hasil kesesuaian itu akan dihandle oleh seorang manajer project dan sistem tester. Kemudian kita melaksanakan rapat, setelah rapat dengan tim pembangunan, kita melaksanakan rapat kembali dengan pihak mekaniknya. Kita membuat janji temu dengan pihak mekanik, kemudian menyiapkan lokasi dan ruang rapat, kemudian pembahasan hasil rapat dan dokumentasi hasil rapat evaluasi. Dalam pembahasan, dalam pembahasan rapat nanti,
kita akan melakukan tiga hal. Kita mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing, kemudian kita mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing, dan barulah akan ada hasil rapat evaluasi testing dengan tim pembangunan sistem pelayanan e-service. Pihak mekanik di sini pihak mekanik ya dalam pembangunan sistem ini berperan sebagai bisa dikatakan dalam sistem ini mereka adalah supportingnya dalam pembangunan ini, karena sistem ini akan langsung atau akan terhubung dengan para mekanik di luar. Ya, nanti sistemnya kurang lebih sama seperti Gojek. Jadi nanti akan ada satu aplikasi untuk user dan satu aplikasi untuk mekaniknya seperti itu. Oleh karena itu perlu dilakukan wawancara, kemudian rapat berkali-kali dengan pihak mekanik agar ketika sistem ini telah dirilis akan fungsinya itu lebih maksimal gitu. Oleh karena itu akan dilakukan pembahasan rapat dengan pihak mekanik secara berulang-ulang. Masih work dan structure uji cobanya, pada tahapan 5.5 kita mengumpulkan dokumentasi terkait hasil uji coba sistemnya. Akan ada 4 tahapan, yaitu tahapan dokumentasi hasil alpha testing, kemudian dokumentasi hasil beta testing, kemudian dokumentasi hasil rapat evaluasi testing dan tim pembangunan, dan yang terakhir yang keempat yaitu dokumentasi hasil rapat evaluasi testing dengan pihak mekanik. Yang terakhir adalah tahapan implementasi sistemnya, yaitu tahapan 6.0, yaitu tahapan implementasi. Dan tahapan implementasi akan ada 5 tahapan yang terjadi, atau 5 proses, yaitu kita melakukan pengadaan perangkat pendukung sistem pelayanan, kemudian melakukan instalasi sistem manajemennya, kemudian kita melakukan deploy sistem pelayanan, atau melakukan rilis penyebaran luas aplikasinya. Kemudian kita akan melakukan training kepada user dalam menggunakan sistem pelayanan e-service nanti, dan yang terkadang membuat dokumentasi hasil akhir perancangan sistem pelayanan e-service. Dalam pengadaan perangkat pendukungnya, kita akan melakukan 3 tahapan. Kita melakukan pengadaan perangkat komputer klien untuk sistem manajemen pelayanan e-service, kemudian melakukan instalasi operation sistemnya, kemudian melakukan instalasi software pendukung komputer kliennya. Untuk instalasi sistem manajemennya, kita ada 3 tahapan. Kita melakukan instalasi software pembantu sistem yang diperlukan dari sisi klien dan server untuk sistem manajemen pelayanan e-service, kemudian melakukan konfigurasi aplikasi sistem e-service, dan testing sistem pelayanan e-service. Dalam melakukan konfigurasi aplikasi sistem e-service ini, akan ada 2 tahapan ya. Kita melakukan konfigurasi sistem e-service dari sisi klien, dan melakukan konfigurasi sistem e-service dari sisi servernya. Untuk tahapan testingnya, kita ada 2 tahapan juga. Kita melakukan testing sistem dari sisi klien dan server, kemudian kita membuat dokumentasi hasil testingnya. Nah, sekarang masuk ke dalam tahapan 6.3, yaitu deploy sistem pelayanan e-service atau penyebar luasan aplikasi. Kita ada 2 tahapan. Kita menentukan waktu yang diperlukan untuk deploy sistem pelayanan e-service, itu tahap pertama, yang akan dilakukan oleh seorang manajer project dan sistem analis. Dan yang kedua itu melakukan deployment sistem pelayanan e-service-nya yang akan dilakukan oleh seorang mobile programmer, kemudian quality assurance, kemudian database administrator, dan network engineer. Setelah melakukan deployment sistemnya, kita akan melakukan training kepada user dalam menggunakan sistem pelayanan e-service. Namun, training ini bukan dalam bentuk kita memanggil usernya, gitu, karena pasti jangkauan usernya sangat terbatas. Oleh karena itu, training kepada user yang dimaksud dalam tahapan 6.4 ini, kita melakukan membuat video demo aplikasinya. Maka akan ada 4 tahapan yang terjadi. Kita menentukan media dan video demo pengenalan aplikasi sistem pelayanan e-service, kemudian melakukan pembuatan video demo pengenalan sistem pelayanan e-service-nya, kemudian membuat video demo pengenalan sistemnya, dan melakukan penyebar luasan video demo sistem pelayanan e-service-nya. Yang akan dilakukan oleh seorang project manager, business analysis dalam menentukan media dan video demo, kemudian selanjutnya akan dipegang oleh seorang staff supporting. Itulah 6 tahapan yang dilakukan dalam pembuatan atau pembangunan sistem pelayanan e-service-nya nanti. Dalam pembuatan sistem pembangunan sistemnya,
Kami telah merancang anggaran dana proyeknya. Total anggaran proyek berkisar 19 juta rupiah. Anggaran proyeknya yaitu ketika melakukan wawancara dengan masyarakat menggunakan SDM interviewer, jumlahnya 1 orang dengan lama hari kerjanya 200. Untuk honornya satu ITA-nya itu 100.000, total bayarnya adalah 200.000, dan kita melakukan pembelian alat perekam wawancara sebanyak satu, kemudian ATK-nya satu paket itu satu, dengan total keseluruhan untuk tahapan pertama yaitu 400.000. Kemudian untuk melakukan dokumentasi hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh seorang staf supporting, dilakukannya selama 2 hari kerja dengan honor 100.000, dengan total bayarnya itu adalah 200.000 dan menghabiskan dana 200.000. Kemudian untuk melakukan dokumentasi hasil wawancara dan observasi dilakukan oleh seorang interviewer dengan lama hari 1 hari kerja dengan total bayarnya adalah 100.000. Kemudian mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh staff supporting dengan 1 hari kerja, totalnya adalah 100.000. Kita mengidentifikasi prosedur yang dilakukan oleh seorang bisnis analis dan sistem administrator dengan 2 hari kerja, dengan masing-masing honor ada 100.000, total honornya secara keseluruhan adalah 400.000. Kemudian kita membuat rumusan rumusan proyek dan alur proses sistemnya nanti yang dilakukan oleh seorang bisnis analis dengan 1 hari kerja, total keseluruhannya adalah 100.000. Oh ya, ini ada kesalahan perhitungan sepertinya. Kita melakukan pembelian ya, pembelian Microsoft Visio itu satunya berapa ya? 500.000 Microsoft Visio-nya. Jadi total keseluruhan pengeluarannya pada tahapan membuat rumusan proyek ini adalah 1.100.000 rupiah. Maka otomatis total anggaran proyeknya 19 juta berubah ya menjadi 2.100.000 rupiah. Maksud saya 2 juta. Maaf, bukan 2 juta tapi 20 juta maksudnya. Karena ada penambahan dana sebesar ini salah perhitungan ya. Maksudnya 500.000 untuk Visio berarti 600.000, maka total penambahan anggaran seluruh anggaran proyeknya itu adalah 19.500.000 rupiah. Maaf, saya kurang fokus. Baik, saya lanjutkan lagi untuk anggaran dananya. Kita melakukan analisis permasalahan dan kendala pada pelayanan jasa reparasinya yang dilakukan oleh seorang bisnis analis dengan 1 hari kerja dengan total honor yang ada 100.000. Kemudian melakukan dilanjutkan dengan estimasi biaya proyeknya dilakukan oleh administrasi keuangan, konsultan keuangan, dan staf administrator. Jeda sebentar, sekarang sedang azan.
Baik, mohon maaf, tadi itu sempat terjeda karena sedang azan. Baik, saya lanjutkan dengan penjelasan rancangan anggaran dananya. Baik, untuk estimasi biaya proyeknya akan dilakukan oleh seorang administrasi keuangan, konsultan keuangan, dan staf administrator dengan jumlah hari kerja ya. Administrasi keuangannya 2 hari kerja, konsultan keuangannya 2 hari kerja, dan staf administratornya 1 hari kerja, dengan total keseluruhan dananya adalah Rp500.000. Untuk mengumpulkan dokumentasi hasil proyeknya, itu akan dilakukan oleh seorang staff supporting dengan total keseluruhan anggaran dan Rp100.000. Kemudian pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal dilakukan oleh seorang staff supporting dan technical writer dengan total anggaran Rp200.000. Kemudian mempelajari hasil investigasinya oleh project manager business analyst dengan total anggarannya adalah Rp200.000. Kemudian melakukan wawancara dan menganalisis masalah sistem oleh seorang interviewer, staf supporting, dan staf administrator dengan total anggaran dananya adalah Rp600.000. Baik, kita lanjut. Menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pembangunan sistem akan di handle ya oleh staf administrator dengan total keseluruhan anggaran dana ada 100.000. Kemudian melaksanakan rapat dengan tim pengembang dilaksanakan oleh sekretaris, staf supporting, dan dokumentator dengan total anggaran Rp600.000. Kemudian melakukan identifikasi sebab atas masalah yang ada dilakukan oleh seorang project manager dan business analyst dengan total pengeluaran ada Rp200.000. Kemudian menentukan prioritas masalah dalam pembangunan sistem oleh project manager dan business analyst total anggaran Rp200.000. Kemudian melaksanakan rapat dengan tim mekanik dihandle oleh sekretaris, staff supporting, dan dokumentator dengan total pengeluaran Rp600.000. Kemudian pembahasan rapat dengan tim mekanik dengan pengeluaran Rp200.000. Jadi handle oleh project manager dan business analyst. Baik, kita lanjut mengumpulkan dokumentasi hasil menentukan permasalahan oleh staff supporting dengan totalnya ada Rp100.000. Kemudian membuat dokumentasi hasil akhirnya oleh staff supporting, technical writer, dan staff administrator dengan total pengeluaran Rp600.000. Kemudian kita mempelajari dokumentasi hasil investigasi awal itu Rp200.000 oleh software project manager dan sistem analis. Kemudian mempelajari dokumentasi hasil analisisnya dengan total pengeluaran Rp200.000, melakukan wawancara dengan mekanik itu Rp100.000 oleh seorang interviewer, melaksanakan rapat dengan tim pengembangan oleh sekretaris, staff supporting, dan dokumentator itu Rp600.000. Pembahasan rapat dengan tim pembangunan oleh project manager, business analis, dan sistem analis itu Rp300.000. Kemudian kita melaksanakan rapat dengan pihak mekanik, pengeluarannya Rp600.000. Pembahasan rapat dengan pihak oh ini untuk analisis kebutuhan ya, melaksanakan rapat. Kemudian pembahasan rapatnya Rp300.000, mengumpulkan dokumentasinya Rp100.000, membuat dokumentasi hasil akhirnya Rp600.000, mengumpulkan data membuat perancangan aplikasinya anggarannya Rp200.000, melakukan perancangan aplikasinya anggarannya Rp500.000, kemudian desain logika struktur penyimpanan data untuk IRD-nya itu anggarannya dikeluarkan adalah Rp600.000. Baik, kita lanjut ke desain logika. Bentar, baik, kita melakukan perancangan desain UI ya. Itu anggarannya Rp1.100.000 karena kita membeli software Figma dengan harga Rp500.000. Kemudian melakukan rapat penentuan hasil akhirnya dengan anggaran dana Rp600.000, kemudian mengumpulkan dokumentasi final desainnya, anggarannya Rp400.000, kemudian membuat database sistem pelayanannya, itu anggaran dana yang dikeluarkan ada Rp300.000, kemudian membuat user interface-nya, anggaran dananya ada Rp400.000, kemudian membuat coding proses sistemnya, anggaran dananya Rp300.000. Dalam membuat user interface-nya, anggaran dana yang disediakan adalah Rp400.000. Kemudian membuat coding proses sistem tadi anggarannya 300. Sekarang untuk integrasi proses sistem, database, dan user interface-nya anggaran dananya Rp300.000.
Kemudian melakukan uji coba alpha testing Rp200.000, melakukan uji coba beta testingnya kita uji coba beta testingnya anggaran dananya di Rp500.000 karena dilakukan selama 5 hari kerja. Kemudian untuk kita melaksanakan rapat untuk hasil evaluasinya, anggaran dananya ada Rp300.000. Pembahasan rapat dengan tim pembangunan itu anggaran dana Rp200.000, melaksanakan rapat untuk hasil evaluasinya itu Rp300.000, pembahasan rapat dengan pihak mekanik anggaran dananya Rp200.000, kemudian mengumpulkan dokumentasi terkait hasil uji cobanya Rp100.000, kemudian pengadaan perangkat komputer kliennya itu Rp100.000, kemudian melakukan instalasi sistemnya itu Rp100.000, dan testing sistem pelayanan e-service-nya itu Rp200.000. Kemudian untuk melakukan deploy sistemnya itu lumayan mahal juga. Kita menghabiskan dananya ada Rp1.100.000 karena kita membutuhkan sebuah tools Google Play Developer. Kita melakukan pendaftaran ya seharga Rp500.000. Kemudian kita melakukan training kepada user juga lumayan cukup mahal, menghabiskan dana Rp1.800.000 karena kita membeli sebuah perangkat software Photoshop seharga Rp500.000, kemudian ada Adobe Premiere juga Rp500.000, dan Adobe After Effects juga Rp500.000. Itulah untuk perincian anggaran dana proyeknya yang menghabiskan dana sebesar Rp19.500.000. Baik, untuk struktur SDM dan OTK yang diperlukan dalam pembangunan sistem ini, akan ada seorang project leader sistem pelayanan e-service, kemudian manajer investigasi awal, akan ada staf dan tenaga ahli ya, ada interviewer, staf administrator, administrasi keuangan dan supporting, bisnis analis, untuk tenaga ahlinya bisnis analis, konsultan keuangan dan technical writer. Pada manajer analisis masalah personil dan kebutuhan ada stafnya sekretaris, staf administrator, administrasi keuangan, staf supporting dan dokumentator. Pada tenaga ahlinya ada bisnis analis, project manager dan technical writer. Pada saat di bagian manajer perancangan aplikasi, untuk stafnya akan ada technical writer dan UI designer. Kemudian tenaga ahlinya ada business analyst, project manager, sistem analis, dan database administrator. Untuk manajer pembuatan aplikasi akan ada seorang manajer pembuatan aplikasi dengan stafnya ada staf administrator, dokumentator, dan sistem tester. Tenaga ahlinya ada business analyst, manajer project, technical writer, sistem integrator, database administrator, dan programmer. Pada tahap uji coba akan ada seorang manajer dengan stafnya staf administrator, dokumentator, staf supporting, sekretaris, kemudian ada tenaga ahlinya, sistem tester, manajer project, technical writer, database administrator, dan programmer. Kemudian saat implementasi sistemnya akan ada seorang manajer dengan stafnya sistem analis, staff supporting, dan quality assurance. Kemudian tenaga ahlinya akan ada sistem tester, project manager, kemudian technical writer, database administrator, mobile programmer, network engineer, dan business analyst. Baik, untuk kesimpulan, sistem ini akan dapat menangani pengelolaan order atau pesanan dan pengelolaan pada jasa reparasi peralatan elektronik yang dapat diakses secara online. Kemudian sistem ini juga dirancang sehingga dapat menangani data customer. Kemudian sistem ini juga akan dapat melayani kebutuhan pengguna akan jasa kebutuhan masyarakat akan jasa reparasi peralatan elektronik. Terima kasih. Inilah pemaparan mengenai proyek sistem informasi manajemen perangkat lunak ya. Manajemen pembuatan perangkat lunak, sistem pelayanan e-service. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Jika ada kata-kata yang salah saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan serta kehilapan milik saya sebagai manusia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.